Teman-teman, tadi malam saya sebelum tidur Tuhan menggerakkan saya, Tuhan memimpin saya, dan saudara, saya sangat diberkati dengan satu video ya yang saya posting ulang teman-teman di akun saya, satu video tentang kuasa firman yang luar biasa, dan nanti saya akan ceritakan. Saya sangat diberkati luar biasa dengan firman Tuhan itu, dan maksudnya kisah itu, ada satu kisah yang saya nonton di VT di media ini, saudara, dan saya diberkati dan Tuhan menggerakkan saya untuk berbicara. Malam ini Tuhan menaruh firman Tuhan untuk saya berbicara tentang dimerdekakan oleh firman. Ya, dimerdekakan oleh firman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi dengan kasih Kristus, kalau saudara bisa tolong untuk tap-tap layar, saudara bisa tolong untuk bagikan, saudara ikut untuk memberitakan firman Allah. Saya akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-5 sampai 10. Kisah Rasul pasal 14 ayat 5 sampai 10. Kalau ada yang bisa typing di kolom komentar, Kisah Rasul pasal 14 ayat 5 sampai 10 saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, terima kasih Saudari Bella. Ya, Kisah Rasul 14 ayat 5 sampai 10 saya akan bacakan. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat ya, secara khusus kita sebagai orang Kristen, kita menyadari bahwa firman Allah yang kita punya, ya firman Allah yang saya dan saudara miliki, khotbah yang saya dan saudara dengar, ya itu bukan sekedar suatu informasi, tetapi ada kuasa yang dahsyat di dalam firman Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa yang dapat mengubah kita. Dan saya mau bilang buat saudara, kuasa firman itu bukan saja dikhotbahkan. Kuasa firman pun itu waktu dinyanyikan, Bapak Ibu saudara-saudara, ada kuasa yang dahsyat, ya. Karena kita tahu seperti lagu doa Yabes, itu kan firman Tuhan, ya. Jelas-jelas firman Tuhan, ya. Mazmur 23 yang dinyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, ya. Ada banyak lagu yang adalah firman Tuhan, sehingga ada banyak orang yang diberkati dengan pujian. Itu sebabnya saudara yang memuji Tuhan di Komal itu bukan sekedar saudara menyanyi, saudara sedang ikut memberitakan firman Allah, ya, ikut menyampaikan firman Allah. Ya, tadi waktu saya membuka Komal dan saya memutar lagu dan saya ikut menyanyi, Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang yang saya lupa, maaf namanya, dia memberi komentar, dia bilang, "Pak Pendeta, setiap kali lagu ini saya dengar, saya merasakan jamahan Tuhan." Kenapa? Karena ada pesan firman di dalam pujian, ada pesan firman Tuhan di dalam pujian. Ya, ada satu cerita lucu Bapak Ibu saudara-saudara, ini terjadi di Afrika. Ya, ada seorang ada seorang ateis, ya. Ada seorang ateis dari Eropa, dia pergi jalan-jalan di Afrika, Bapak Ibu saudara. Waktu dia sedang jalan-jalan, dia lihat, dia jalan ke desa dan dia lihat di depan sebuah rumah sederhana
ada seorang tua Afrika sedang membaca satu buku, dan waktu orang ateis ini melihat yang dibaca adalah Alkitab, ya, yang dibaca adalah Alkitab, maka orang ateis ini bicara dengan orang Afrika ini. Dia bilang, "Pak, saya mau katakan kepada Bapak, Bapak kok masih baca buku dongeng ini ya? Kami di Eropa sudah tidak percaya lagi dengan buku dongeng ini, ya, karena itu dongeng, Pak." Ya, dan ini orang Afrika ini, bapak yang tua orang Afrika ini, dia mengangkat mukanya dan dia lihat kepada orang bule ateis ini, dan dia bilang, "Pak, Bapak harusnya berterima kasih kepada buku ini, ya, Bapak harus berterima kasih." Kenapa Bapak harus berterima kasih? Karena kalau tanpa buku ini, saya mau bilang buat Bapak, Bapak yang datang seperti ini, kalau tanpa buku ini Bapak sudah ada di belanga. Maksud dari orang Afrika ini adalah karena mereka dulu kanibal. Firman Tuhan mengubah mereka menjadi orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang beradab, orang yang bermoral. Jadi dia mau katakan kepada orang bule itu, buku ini mengubah hidup saya. Dulu saya kanibal, tapi karena buku ini saya bertobat. Nah, ada kuasa yang dahsyat di dalam firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pelayanan kita lewat media sosial adalah satu pelayanan yang tanpa tembok. Waktu kita memberitakan firman, waktu kita menyampaikan isi hati Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang terjadi. Mungkin saudara merasa, "Oh, Pak Pendeta, saya capek nyanyi sepanjang hari," mungkin ya seperti Bunda Lilian, ya, mungkin Bella atau teman-teman yang lain, ya. Kita mungkin merasa kita capek untuk menyanyi, atau saya yang capek, ya, capek untuk berkhotbah kepada saudara, ya. Saudara, tidak ada yang sia-sia, saya percaya itu. Tahukah saudara, tadi sebenarnya saya agak kecapean karena dari jam 8 lewat tadi pagi, ya, jam 8 lewat tadi pagi saya pergi ke sekolah teologi, saya staff di situ. Kami rapat sampai jam 4:30 sore, ya, dan saudara, kemudian saya pulang. Ya, ada urusan sedikit singgah di teman, dan kemudian kami pulang sampai di rumah 7:30. Saya agak kecapean. Saya sudah berbaring di tempat tidur. Saya sudah berpikir, saya tidur sedikit. Tapi waktu saya berpikir begitu, saya pikir, kalau saya tidur, mungkin saya tidak akan bangun. Saya bangun, saudara, dan saya siapkan diri untuk melayani. Kenapa? Karena saya rindu firman yang Tuhan taruh tadi malam ini, saya bisa bagikan buat saudara. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan. Karena ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Karena itu mari kita melayani Tuhan dengan apapun, dengan media ini. Saudara dapat melayani Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa apa yang kita beritakan, baik itu lewat pujian, lewat firman, lewat khotbah, lewat kata-kata dorongan, itu tidak pernah sia-sia, ya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan itu hidup, kuat, lebih tajam dan berkuasa. Dia dapat memisahkan jiwa dari roh. Ya, ini sedang berbicara tentang betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Ya, betapa dahsyatnya kuasa firman. Nah, kita menggunakan media ini untuk menyampaikan firman. Saya mau katakan kepada saudara, ada banyak orang yang dapat diselamatkan. Saya sudah suka membaca komentar-komentar kalau ada pujian, contoh ya, lagu dinyanyikan oleh seseorang. Seringkali orang berkata, saya dari agama sebelah tapi saya sangat diberkati dengan lagu ini. Ada yang berkata, saya diselamatkan Tuhan lewat lagu ini. Dulu saya tidak kenal Tuhan. Artinya saudara, Tuhan memakai media, Tuhan memakai firman, Tuhan memakai pujian untuk menyelamatkan banyak orang. Karena itu mari kita lakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita
menyampaikan firman lewat pujian, lewat khotbah, lewat firman Tuhan, lewat viti-viti kita, ada banyak orang yang dimerdekakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar ada dua hal dimerdekakan oleh firman. Ya, yang pertama dimerdekakan oleh firman. Saat firman Tuhan diberitakan dengan sungguh-sungguh. Ya, sekali lagi dimerdekakan oleh firman saat firman Tuhan diberitakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, Kisah Rasul dengan jelas tadi pasal 14 ayat 7, ya, di situ dikatakan di situ mereka memberitakan Injil. Tapi kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus dan Barnabas itu mau dilempari dengan batu oleh karena pemberitaan Injil. Ya, jadi mereka sedang menghadapi ancaman dari orang Yahudi yang tidak percaya dan juga orang-orang yang tidak percaya yang membenci pemberitaan Injil. Mereka mau untuk membunuh Paulus dan Barnabas, tapi Paulus dan Barnabas berpindah ke tempat yang berbeda, ke kota yang lain. Ya, di sini dikatakan di Listra mereka mulai memberitakan Injil. Di Listra dan di Derbe mereka memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka mengambil kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita berpikir yang memberitakan firman itu hanya pendeta, hanya mungkin pelayan Tuhan, majelis. Tidak, saudara. Kita semua dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan tadi saya sudah bilang, memberitakan Injil itu bukan saja berkhotbah, menyanyi pun. Saudara menyanyi pun, saudara memberi dorongan kepada orang, saudara sedang ikut memberitakan Injil. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kata memberitakan Injil di dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata euangelizo, ya, euangelizo. Euangelizo itu Bapak Ibu Saudara-saudara itu sedang berbicara bukan saja memberitakan Injil, tapi euangelizo itu mempunyai arti membawa kabar baik. Ya, membawa kabar baik. Ya, jadi saudara, Dewat Komal saudara, ya teman-teman, Bunda Lilian, Saudari Bella, Ibu Lita, Bu Gem Ermina, ya Pak Pendeta Bastian, teman-teman yang lain yang ikut membuka Komal untuk orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, orang meninggikan Tuhan. Saya mau katakan saudara sedang membawa kabar baik buat orang lain. Ya, kita tidak tahu mungkin dampaknya, tapi saudara, saya mau katakan waktu engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh, ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan dinyatakan waktu engkau memberitakan Injil dengan media ini. Sekali lagi, memberitakan Injil bukan saja berkhotbah, ya. Bukan saja berkhotbah, apapun yang kita lakukan dengan sebagai kabar baik, ya, karena memberitakan Injil itu kabar baik, ya. Penjelasan yang lain yang saya lihat, ya, untuk penjelasan bahasa Yunani, dia berkata begini, ya, jadi membawa kabar baik atau kabar gembira tentang kebaikan Tuhan, ya, tentang kebaikan Tuhan. Nah, bukankah di sini kita seringkali menyanyi tentang kebaikan Tuhan, kita memuji Tuhan tentang anugerah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan tentang berkat-berkat Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, engkau sedang membawa kabar gembira tentang Tuhan, ya, satu kabar yang hanya bisa diperoleh melalui Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lakukan pemberitaan Injil dengan media ini, dengan pujianmu, dengan apa yang engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tidak pernah sia-sia, ya, tidak pernah sia-sia, ya. Karena memberitakan Injil, saudara-saudara, walaupun yang dengar satu jiwa,
itu berharga di mata Tuhan. Saudara tahu cerita tentang Yesus pergi ke Gerasa? Dia pergi ke Gerasa hanya untuk satu jiwa. Satu jiwa pun bukan jiwa yang baik. Yesus pergi ke Gerasa untuk menyelamatkan satu jiwa yang dirasuk oleh roh jahat. Orang gila yang gilanya jahat sampai dirantai dan rantainya bisa putus. Ya, hanya untuk satu jiwa. Bahkan kalau saudara meneliti dengan baik, Yesus pergi itu Yesus dihantam dan murid-murid dihantam oleh badai. Mereka hampir tenggelam. Mereka kembali pun mereka hampir tenggelam. Hanya untuk satu jiwa, ya. Bahkan kalau saudara tahu ceritanya, itu babi-babi yang dikorbankan itu, ada orang yang coba hitung itu harga untuk babi sekarang itu sekitar 3 miliar hanya untuk satu jiwa. Jadi kalau kita ya melayani Tuhan, ya seperti saya melayani saudara memberitakan firman, yang ada paket yang saya harus keluarkan, tidak usah mengeluh. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya berapapun orang yang hadir di room live saya akan terus memberitakan Injil, sedikit atau banyak bukan masalah, karena satu jiwa itu berharga. Kenapa satu jiwa itu berharga? Karena satu jiwa itu ditebus dengan darah Yesus yang mahal, darah yang kudus, darah yang suci. Jiwa itu ditebus. Karena itu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu mari kita memberitakan Injil dengan sukacita, membawa kabar baik. Ya, saya beberapa waktu mendengar ada satu pendeta yang tiap kali khotbah dia marah-marah. Tiap kali khotbah dia marah-marah. Ini di gereja ya, bukan di Komal. Dan waktu saya dengar itu saya bilang, pendeta ini tidak tahu bahwa pemberitaan Injil itu adalah kabar gembira, kabar sukacita, kabar tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih saudara Cinta buat doanya. Makasih Tuhan berkati. Jadi mari kita gunakan media ini untuk membawa kabar gembira buat banyak orang. Dan saya mau katakan kepada saudara, tidak pernah sia-sia apa yang engkau beritakan. Ya, itu sebabnya saya suka melayani di media. Sebelum di media ini, saya dulu melayani di media YT, saudara. Dan saya ingat teman saya bilang begini, teman pendeta yang punya channel yang luar biasa. Dia bilang begini, melayani lewat media kita bisa mati, tapi Injil terus diberitakan. Kenapa? Karena orang akan terus putar media. Ya, media ya. Jadi viti-viti saudara itu waktu saudara mati pun akan terus diikuti oleh orang, ya, didengar oleh orang, akan menyelamatkan orang, akan memberkati orang, akan mengubah orang. Karena itu saudara, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, ya. Bahkan Yesaya, jadi saya suka, tadi malam Tuhan bawa saya untuk menulis khotbah ini. Yesaya 55 ayat 11 sampai 13. Yesaya 55 ayat 11 sampai 13. Di sini katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saya mau bilang kepada saudara, waktu saudara memberitakan Injil, saudara sedang menjadi juru bicara Tuhan. Sekali lagi, memberitakan Injil itu bukan saja berkhotbah, tapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita menyanyi buat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Saudara sedang ikut memberitakan Injil. Bahkan saya suka berkata ini, dan mungkin orang menganggap lucu, tetapi ya makasih Bella buat mawarnya yang sangat banyak. Mungkin orang berkata lucu, ya, tetapi saya katakan kepada waktu saudara tap-tap layar,
itu saudara sedang undang orang datang, saudara juga ikut memberitakan Injil. Waktu saudara membagi live ini, saudara ikut juga memberitakan Injil. Ya Pak Gus, terima kasih buat mawarnya, Tuhan berkati ya. Bella juga Tuhan berkati. Jadi kita apapun yang kita lakukan lewat media ini, kita sedang memberitakan Injil ya. Kita sedang ikut memberitakan Injil ya. Kita ikut untuk memberitakan Injil. Karena itu lakukanlah pemberitaan Injil dengan sukacita. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang kedua, dimerdekakan oleh firman. Saat firman diberitakan, maka iman orang akan bangkit dan mujizat terjadi ya. Jadi waktu kita memberitakan Injil, iman orang akan bangkit dan mujizat akan terjadi. Perhatikan ayat ini ya, di dalam Kisah Rasul 14 tadi ayat 8 sampai 10. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Saudara perhatikan di sini, apa yang memerdekakan orang ini? Ya, yang memerdekakan orang ini adalah firman Tuhan. Ya, adalah firman Tuhan yang memerdekakan. Ya, ada penafsir yang mengatakan, saudara, kalau orang lumpuh sejak lahir itu tidak bisa sembuh kecuali mujizat. Kecuali Tuhan melakukan mujizat, ya. Nah, perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan kata mendengarkan ini berasal dari kata Yunani akoo. Akoo itu bukan saja mendengar, ya, bukan saja mendengar, tapi akoo ini mempunyai arti, saudara-saudara, yaitu mempelajari. Jadi orang ini mendengarkan firman Tuhan dan dia belajar. Dia belajar firman itu. Dia renungkan firman itu. Dia olah di dalam pikirannya. Dia menerima firman. Imannya dibangkitkan. Imannya dikuatkan. Oleh karena firman itu, dia bertumbuh di dalam firman itu. Itu sebabnya saya suka bilang di Komal ini, ya, ada teman-teman yang saya tidak menganggap bagaimana, tapi seringkali saudara hanya datang dan lempar pokok doa dan saudara tinggalkan. Saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak boleh seperti itu, tapi saya merasa bahwa saudara tidak akan lihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak memuji Tuhan, saudara tidak mendengarkan firman, saudara tidak mempelajari firman. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, firman itu adalah bahan bakar mujizat. Saya mengatakan itu. Firman itu adalah dasar untuk mujizat. Kenapa? Karena dari firman yang didengar, dipelajari, iman dibangun. Waktu iman dibangun, Bapak Ibu Saudara, engkau siap untuk melihat mujizat Tuhan. Engkau siap untuk mendapatkan jawaban doa. Jadi jangan hanya lempar pokok doa pindah ke koma lain, lempar Bella bilang COD. Ya, doa COD. Ya, nah, saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak akan bertumbuh. Ya, saya lihat orang-orang yang kadang-kadang datang dan kemudian tinggalkan atau berpindah, dan mereka tidak bertumbuh, saudara. Ya, saudara tidak akan lihat mujizat. Ya, saudara tidak akan lihat mujizat. Saya berani bilang. Nah, satu waktu saya akan khotbah tentang mujizat kesembuhan saja tidak cukup. Orang yang disembuhkan bisa sakit lagi. Tetapi ada satu prinsip yang perlu. Nanti saya akan khotbah satu waktu, ya. Tetapi intinya Tuhan mau supaya kita mendengarkan. Iya betul, ya Bu Gem Ermina. Ya, mereka tidak sabar. Kadang-kadang mereka tulis pokok doa, ya, mereka typing pokok doa. Beberapa waktu mereka sudah tidak ada lagi. Nah, saya berani mengatakan bahwa mereka tidak akan lihat mujizat. Kenapa? Karena firman itu, ya, firman itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya Pak Gusti, firman itu yang menjadi
Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iya, orang berkata ada dua yang bisa menjadi dasar untuk iman bertumbuh, yaitu firman dan penderitaan. Tapi saya berani mengatakan penderitaan tanpa firman iman pun tidak bertumbuh. Penderitaan dan firman iman bertumbuh. Artinya firman itu penting. Ya, Paulus bisa berani dengan iman melihat orang ini bahwa dia punya iman untuk disembuhkan, dan Paulus dengan iman mendeklarasikan, Paulus dengan iman berkata-kata, mengatakan kata-kata profetik, dan orang ini yang lumpuh sejak lahir ini disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang ini mempelajari firman. Kata akoo itu bukan saja juga mempelajari, mentaati. Jadi di dalam hatinya waktu dia dengar firman, imannya dibangun, ya, imannya dibangun, ya, imannya sungguh-sungguh dibangun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Tuhan mau supaya kita mempelajari firman, mentaati firman, mengerti firman. Bagaimana kita bisa mengerti firman kalau kita tidak dengar firman? Saya dan saudara perlu banyak mendengarkan firman. Ada orang yang bilang, Pak Pendeta, saya terlalu banyak dengar khotbah, ya. Kok tiap kali kita mesti dengar khotbah, Pak Pendeta, ya, kita capek juga dengar khotbah. Saya mau katakan, ya, ada orang bilang, ya, firman Tuhan itu saya sudah pernah dengar. Saya mau katakan kepada saudara, saudara makan nasi. Apakah saudara satu waktu bilang, saya tidak lagi mau makan nasi, terlalu sering makan nasi? Ada begitu? Mungkin beberapa waktu, tapi kalau saudara orang Indonesia atau orang Asia, pasti saudara mau makan nasi lagi. Nah, firman adalah makanan rohani seperti nasi. Saudara makan terus, makan terus. Nah, kalau saudara makan terus firman, engkau akan bertumbuh, imanmu akan dibangun, engkau akan mulai lihat perubahan, engkau akan mulai melihat mujizat Tuhan, engkau mulai melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Allah itu mengubah kita, dan perubahannya Bapak Ibu Saudara-saudara kadang-kadang kita tidak sadari, tapi firman itu bekerja, karena firman itu adalah Kristus sendiri, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Firman Allah adalah Kristus sendiri, sehingga waktu kita dengar firman, iman kita dibangun, kita siap untuk mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Karena itu mari ambil keputusanmu untuk mendengarkan firman. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Mungkin engkau belum lihat perubahan, tapi satu waktu firman itu akan berbuah. Yesus mengatakan firman yang engkau dengar dengan sungguh-sungguh itu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dengarkan firman, percaya kepada firman, perhatikan firman, buka hatimu, ya, buka hatimu untuk dengar firman, ya, buka hatimu untuk dengar firman. Katakan, Tuhan, bicaralah kepada saya, ya, bicaralah kepada saya waktu firman Allah diberitakan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Nah, saya ingin cerita yang tadi saya bilang di awal, bahwa kenapa Tuhan membawa saya untuk berkhotbah tentang kebenaran ini. Dari kisah ini ada satu kejadian nyata. Seorang bapak tua yang sederhana sedang naik kereta api, saudara, dan dia adalah seorang anak Tuhan. Dan waktu dia naik kereta api ada banyak penumpang, kemudian dia berdiri dan dia mau, Tuhan menggerakkan dia untuk berdiri dan berkhotbah. Jadi dia berdiri dan dia mulai berkhotbah, dan dia katakan, bertobatlah, ya, bertobatlah, sebab tidak lama lagi Yesus akan datang, ya. Dan seorang ibu tua yang ada di situ dengan anaknya, saudara, sedang duduk di sampingnya, langsung marah dan berteriak kepada bapak tua ini. Dia berteriak, dia berkata, Pak Tua diam, ya, Pak Tua diam, karena Tuhanmu itu tidak nyata.
Tuhanmu tidak benar. Diam Pak Tua, dia marah besar ya. Ternyata ibu ini sedang stres, saudara-saudara, sedang stres. Jadi karena bapak tua yang sederhana ini dimarahi oleh ibu itu, dia langsung duduk, saudara. Dia langsung duduk. Tapi waktu dia duduk, dia tidak tenang. Tuhan bilang bangun lagi. Tuhan gerakkan dia untuk bangun lagi. Dan dia bangun berdiri, saudara. Dia bangun berdiri dan dia mulai berkhotbah. Dia berkata lagi, saudara-saudara, mari ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Ibu yang dengan anak itu bangkit berdiri dan dia menyerang bapak tua ini yang sederhana, dan dia pukul bapak ini, dia serang bertubi-tubi, dia pukul bertubi-tubi, dia pukul, dan bapak tua ini hampir jatuh. Dan mendadak kaget, anaknya berteriak, ya anaknya berteriak kepada ibunya, ya ibu, mama berhenti, mama berhenti. Orang ini sedang membawa pesan Tuhan. Orang ini sedang membawa pesan Tuhan. Yang luar biasa, mamanya jatuh berlutut dan mulai menangis, meraung-raung di kaki dari Pak Tua yang berkhotbah tadi, memberitakan Injil tadi. Dan Pak Tua ini heran, kenapa ya? Kenapa ibu ini langsung berubah, jatuh berlutut dan menangis. Dan dia bertanya, ibu, kenapa ibu menangis? Kenapa ibu menangis, jatuh menangis? Kenapa ibu menangis? Dan ibu ini mengangkat mukanya dan dia berkata, Pak, tahukah Bapak, anak saya bisu. Anak saya bisu. Tapi tadi Bapak memberitakan Injil dan mujizat terjadi. Sekarang dia bisa bicara. Firman yang diberitakan sekalipun sederhana, ada kuasa yang memerdekakan. Karena itu mari kita gunakan media ini untuk memberitakan firman. Mungkin hanya sedikit, mungkin hanya sepotong, tapi saya mau katakan kepada saudara, firman yang engkau beritakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu mengubahkan.